Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Informasi yang terkandung di sini adalah untuk tujuan informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. So, minggu ini terjadi hal yang sangat menggembirakan bagi kita yang memiliki Bitcoin karena Bitcoin menembus 60K. Angka yang sangat dekat ke all time high-nya Bitcoin di 64K. Jadi ada apa aja yang menarik di minggu ini? Kita mulai dari berita. Berita yang menarik menurut gue di minggu ini adalah SEC yang kemungkinan akan mengapprove pengajuan ETF dari Valkyrie. Valkyrie adalah perusahaan investasi. Mereka memiliki pengajuan ETF. ETF, kita lihat dulu ETF itu apa. ETF itu Exchange Trade Fund. Jadi ETF merupakan kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya dicatat dan diperdagangkan di bursa efek seperti halnya saham. Jadi kurang lebih ETF itu semacam reksadana, tapi kalau kita misalkan berinvestasi di reksadana, kita nggak bisa ambil uang kita di waktu tertentu ya. Jadi kita nggak bisa setiap hari mengambil keuntungan. Kalau di ETF ini, kita investasi seperti reksadana, artinya investasi kita akan naik terus harganya, dan kita bisa jual kapan aja, sama seperti halnya saham. Kurang lebih itu yang gue pahami tentang ETF ya. Tentu saja, ETF dari Valkyrie ini punya peraturannya sendiri, bagaimana caranya bergabung, dan lain sebagainya yang pastinya akan complicated untuk seorang investor pemula ya, seperti gua. Dan ini kemungkinan akan ada di list saham yang dikeluarkan oleh SEC. SEC itu adalah Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dan peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan pada bursa efek. Jadi, kalau ETF dari Valkyrie ini disetujui, artinya Bitcoin menjadi lebih global lagi. Jadi Bitcoin diterima oleh lebih banyak kalangan lagi. Gua pribadi sejujurnya, gua juga nggak begitu memahami secara detail tentang ETF, tentang SEC, dan tentang regulasi saham ini. Tapi yang gua ambil dari berita ini adalah bahwa Bitcoin semakin menjadi lebih populer lagi, menambah beberapa kalangan lagi yang akan mengenal Bitcoin, yaitu mereka yang bermain di saham dan juga investasi di perusahaan seperti Valkyrie. Dan ini pengumumannya kemungkinan prediksinya akan terjadi pada tanggal 25 Oktober, pengumuman resmi bahwa ETF dari Valkyrie ini akan diterima di pasar saham. Jadi ya ini berita yang positif lah ya intinya bagi Bitcoin. Lalu kita masuk ke chart dari Bitcoin. Di sini seperti yang gue bilang minggu lalu, sekarang harga Bitcoin naik, sekarang bahkan ada di 62K. Di chart ini, seperti yang gue bilang minggu lalu, gue sih masih berpijakan pada apa yang terjadi di bulan Januari sampai bulan Mei ini, polanya ini, pola 1-5, yang seperti diulangi sejak bulan Juli ke September ini ya. Dan sekarang masih berlangsung. Jadi, gue buletin di sini ini sama seperti yang sedang terjadi di sini. Jadi, dari titik terendah ini kita cek dulu ya. Dari titik sini ke titik 4 itu sekitar 76%. Jadi kurang lebih targetnya dari harga sekarang adalah kita tarik dari sini, kita cari 70%. Nah, jadi targetnya adalah sekitar di 70K untuk Bitcoin. Setelah itu kita akan mencari lagi pola yang baru kalau bisa mencapai ke 70K. Tentu saja ini nggak akan semulus itu ya. Kemungkinan kalaupun bisa melebihi 64K all time high-nya dari Bitcoin mungkin akan turun dulu. Mungkin ke arah sini ya, ke 52 paling rendahnya. Kalau bisa bounce naik dari 52 ke atas, kemungkinan bisa mencapai ke 70K. Jadi sekarang kita harus perhatikan apakah akan menembus ke 64K atau enggak. Setelah itu kita lihat lagi apakah akan turun lebih bawah dari 52K atau enggak. Kalau turun lebih dari 52K kita harus hati-hati. Karena mungkin saja kita akan masuk kembali ke bear market. Itu yang bisa gue lihat dari chart Bitcoin sekarang ini ya.
Jadi tetap target gue, mungkin harapan gue adalah bulan ini atau bulan depan kita akan ada di 70K. Lalu kalau kita cek di sini, ada yang membandingkan apa yang terjadi di 2013 dengan di 2021 ini. Kemungkinan kita sekarang ada di fase ini, September 2013, September 2021. Dan kita diprediksi akan naik ke atas, melewati harga pada bulan April. All time high-nya ya, seperti yang terjadi di 2013. Tentu saja ini nggak terlalu apple to apple, karena 2013 itu marketnya masih terlalu kecil. Kalau sekarang marketnya udah gede banget, jadi untuk naik sesignifikan ini mungkin nggak semudah itu. Tapi ini bisa menjadi salah satu referensi bahwa kemungkinan sejarah akan kembali terulang. Ya, ini adalah salah satu dari spekulasi ya, yang mungkin bisa kembali terjadi. Lalu kalau kita lihat di Fear and Greed Index, sekarang itu ada di angka 78, artinya extreme greed. Jadi udah sangat-sangat greedy, walaupun belum ke level 80-90, tapi ini juga menjadi peringatan dan kita harus hati-hati bahwa akan ada pemain-pemain besar yang akan mulai menjual Bitcoin mereka mungkin di titik tertentu ya. Kemungkinan mungkin setelah melewati all time high di 64, 65, 66 akan turun lagi ke 50-an sebelum akan naik kembali. Dan itu adalah sekali lagi adalah salah satu spekulasi yang mungkin terjadi. Kalau kita lihat juga di sini kita masih di angka 78, belum menembus ke 80 seperti yang terjadi di bulan Desember dan juga bulan Februari. Jadi kita masih punya kesempatan untuk naik ke atas ketika harga Bitcoin terus naik. Dan ketika itu terjadi, gue pribadi akan take profit ya dari koin yang gue miliki. Lalu kalau kita lihat market secara keseluruhan, semuanya, hampir semuanya hijau. Bitcoin bahkan naiknya 14% dari 7 hari lalu. Ethereum juga mendekati all time high-nya, sekarang 3,8, naik 8% dari minggu lalu. Cardano pergerakannya cukup stabil, nggak terlalu naik besar, bahkan cuma 0%, jadi nggak berubah dari 7 hari yang lalu. Dan untuk peningkatan yang paling tinggi di sini ada Polkadot 31%, tapi ada juga yang turun ya, seperti Terra ini minus 13%. Dan koin yang gue miliki di toko kripto, Polygon atau Matic, sekarang naik 13%. Jadi sekarang gue ada di tahap profit. Mungkin nanti gue akan share ketika gue jual Polygon gue atau juga TKU gue, karena gue juga punya TKU di toko kripto ya, di akun toko kripto gue yang gue share ke kalian. Kapan gue beli dan kapan gue jualnya akan gue infokan kembali mungkin di video yang akan datang ya. Dan ya, jadi segitu aja update gue minggu ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.